Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Rizky Wahyu Putra akan menjelaskan terkait bab definisi muhkamat tentang beberapa pengertian apa itu ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang muhkam, maksud dari ayat muhkam itu bagaimana gitu. Nah, sudah jelas bahwa di sini dikatakan bahwa menurut bahasa muhkam itu berasal dari kata hakama yuhakimu hukman yang berarti memutus dua hal. Dan sedangkan secara istilah, muhkam artinya suatu ungkapan yang maksud dan makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Juga sebagian dari ulama juga menegaskan bahwa ayat muhkamat adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara jelas. Nah, jadi kalau kita mendefinisikan terkait muhkamat, sebenarnya ada dua hal yang saling berlawan belakang, yakni terkait muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Karena dua ini saling bersinambungan, namun di sini kita akan lebih tekankan terkait ayat-ayat muhkamat. Namun juga perlu diketahui bahwa ayat-ayat muhkamat ialah ayat yang maknanya itu dapat diketahui secara jelas, sedangkan ayat mutasyabihat itu yang maksudnya hanya diketahui oleh Allah. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa ayat muhkamat adalah ayat yang mengandung satu pengertian, sedangkan mutasyabihat mengandung banyak pengertian. Nah, para ulama juga memberikan contoh-contoh terkait ayat-ayat muhkam dalam Al-Quran itu seperti apa, yakni seperti ayat-ayat yang nasih, tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang kehalalan, keharaman, hudud, kewajiban, janji, dan juga ancaman. Ini termasuk ayat-ayat yang muhkam, karena terkait perintah larangan atau perintah tentang nahi mungkaran itu sudah jelas dalam lafaz Al-Quran. Nah, ini termasuk kategori ayat-ayat yang muhkam. Juga terkait penjabaran dari ulama itu juga ada bahwa yang pertama, ayat muhkam ialah ayat yang mudah diketahui maksudnya. Jadi contoh maksudnya itu jelas, bagaimanapun jelas. Nanti saya akan berikan contohnya bagaimana. Nah, untuk yang kedua, ayat muhkam ialah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lainnya. Jadi saat kita baca pun kita sudah paham gitu loh. Tidak ada penafsiran yang lebih detail, lebih rumit dari ayat-ayat tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, ayat muhkam ialah ayat yang tidak mengandung takwil kecuali satu aja. Jadi cukup satu, tidak ada takwil banyak-banyak, namun cukup satu saja, satu pembahasan di situ. Nah, kemudian ayat muhkam juga sesuatu yang mudah dipahami. Ini sangat mudah dipahami ya, karena mengandung unsur yang sudah jelas itu. Nah, yang kelima, ayat muhkam itu di dalamnya menjelaskan tentang sesuatu hal yang halal dan haram, fardu, janji, dan ancaman. Ini penjabaran dari beberapa ulama terkait ayat-ayat muhkam itu seperti apa. Nah, dari pengertian di atas itu maka dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat muhkam ialah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, tidak samar lagi. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang maknanya belum jelas, sehingga memerlukan pentakwilan untuk mengetahui maksudnya, memerlukan tafsir-tafsir yang lebih rinci. Nah, terkait mutasyabihat akan dijelaskan nanti dengan kelompok lainnya. Nah, kemudian mengapa sih ayat-ayat muhkam itu enak dimahami? Ada hikmah tersendiri dalam memahami ayat-ayat muhkam. Apa itu? Nah, di sini saya mencatatkan bahwa hikmah bagi manusia terkait ayat-ayat muhkam, yang pertama itu menjadi rahmat bagi manusia. Mengapa? Khususnya orang yang kemampuan bahasa Arabnya itu lemah, dengan adanya ayat-ayat muhkam yang sudah jelas arti maksudnya, sangat besar arti dan manfaat bagi mereka. Nah, Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab. Nah, untuk ayat-ayat muhkam itu juga banyak di Timur Tengah, di bangsa-bangsa Arab itu juga yang tidak mahir sama sekali dalam berbahasa Arab. Ada yang berbahasa Arabnya itu lemah. Nah, di sini dijelaskan bahwa hikmah dari ayat-ayat muhkam itu menjadi rahmat untuk mempermudah orang-orang yang kemampuan bahasa Arabnya lemah. Kemudian Al-Quran sampai di negara kita dengan terjemah juga yang begitu jelas. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, hikmahnya yakni memudahkan bagi manusia mengetahui arti dan maksudnya. Jadi juga memudahkan bagi mereka dalam menghayati makna itu bagaimana, maknanya ayat ini itu seperti apa, ayat ini itu menceritakan tentang apa, berisi tentang apa. Nah, ini akan mempermudah orang-orang dalam membaca Al-Quran dengan ayat-ayat muhkam. Tujuannya juga agar mudah mengamalkan terkait
perintah-perintah dalam ayat tersebut. Kemudian untuk yang ketiga yakni mendorong umat untuk mudah memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Karena ayat-ayat muhkam itu jelas, jadi ayatnya itu telah mudah diketahui, mudah dipahami, dan jelas pula untuk diamalkan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, hikmah dari ayat-ayat muhkam tersendiri ialah menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajarannya. Mengapa? Karena lafadz ayat-ayat muhkam sendiri itu sudah dapat menjelaskan arti maksud tujuan dari ayat itu turun. Jadi tidak harus menunggu penafsiran atau penjelasan dari lafadz-lafadz dari surat yang lain. Jadi seperti itu. Jadi ayat-ayat muhkam itu sangat mudah dipahami, memiliki makna yang jelas, memiliki arti dan tujuan yang jelas. Beda dengan ayat-ayat mutasyabihat yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah makna tersirat ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau ayat-ayat muhkam ini sudah jelas untuk kita pelajari, mudah dipahami dan mudah diamalkan. Nah, untuk selanjutnya yakni bab terkait pembagian ayat-ayat muhkam juga akan disampaikan oleh teman saya. Al-Qadarawi mengklasifikasikan ayat menjadi 3 macam, yaitu muhkam secara mutlak, mutasyabihat secara mutlak, muhkam dalam satu segi, dan mutasyabihat dari segi yang lain. Nah, untuk bab yang selanjutnya terkait ayat-ayat muhkamat. Jadi sudah dijelaskan bahwa dari bab sebelumnya terkait pengertian dari ayat muhkamat dan juga pembagian itu seperti apa. Nah, sudah jelas bahwa ayat-ayat muhkamat itu ayat yang mudah difaham, isinya jelas, makna dan kandungan ayatnya itu sudah jelas tujuannya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh sedikit terkait bagaimana ayat-ayat muhkamat, seperti apa saja ayat-ayat muhkamat, menjelaskan tentang hukum-hukum seperti apa ayat muhkamat. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Yang pertama yakni secara umum bahwa ayat-ayat muhkam itu dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian. Pertama, ayat-ayat yang sangat jelas maksudnya sehingga orang awam pun dapat mengetahui maknanya. Maksudnya apa? Orang yang ilmunya sedikit, yang bukan ahli ilmi, yang bukan ahli dari pondok pesantren itu bisa memahami Al-Quran dari terjemah ketika menemukan ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat muhkam. Seperti contoh pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini ayat ini menjelaskan tentang perintah berpuasa, sehingga tanpa ilmu agama pun orang-orang awam dapat memahaminya, karena sudah jelas di artinya itu berkata, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini sudah jelas bahwa perintah puasa itu wajib. Tanpa orang mempunyai ilmu agama, lulusan pondok pesantren pun bisa memahami ayat seperti ini. Nah, ini termasuk ayat-ayat yang mudah dipahami ketika orang awam pun dapat memahami. Kemudian untuk jenis yang kedua yakni ayat muhkam yang hanya dapat dipahami oleh para ulama berdasarkan ilmu mereka. Jadi ayat ini dapat diterjemahkan dengan bantuan-bantuan kajian usul fikih dan kaidah-kaidah ilmu balaghah lainnya. Contohnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah ila akhirih. Dengan arti yang perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji dan ila akhirih. Nah, yang dimaksud dengan perumpamaan orang-orang yang berinfak dalam ayat ini itu kan perumpamaan pahala orang yang menginfakkan hartanya.
Jadi ada kata yang dibuang dalam ayat ini karena telah dimaklumi oleh para ulama. Nah, kata yang dibuang itu apa? Pahala. Di sini hanya berarti perumpamaan orang-orang yang berinfak. Padahal kita punya tafsir perumpamaan pahala orang yang menginfakkan hartanya. Nah, ini termasuk jenis ayat muhkam yang dapat dipahami oleh para ulama yang memiliki ilmu yang cukup. Nah, kemudian terkait contoh-contoh yang lainnya, ini saya tuliskan di kelompok kami terkait cukup 5 surat terkait ayat-ayat muhkam. Ini yang pertama ada surah Hud ayat 1 yang menjelaskan tentang bahwa Al-Quran ini, kitab ini itu merupakan ayat-ayat yang disusun dengan rapi dan dijelaskan secara terperinci, bahwa juga diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha yang tahu. Jadi sudah jelas bahwa Al-Quran ini diturunkan dengan susunan yang sangat baik, susunan yang sangat rapi, dan yang diturunkan itu melalui malaikat Jibril dari siapa? Dari zat yang maha bijaksana, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada surah Yunus ayat 1 yang menerangkan bahwa ayat-ayat Al-Quran mengandung hikmah. Jadi maksudnya apa? Ayat-ayat Al-Quran itu merupakan pedoman bagi umat Islam. Ada hukum kehidupan di sana. Jadi ketika kita mengetahui, memahami Al-Quran, kita mengetahui tujuan hidup kita, mengetahui hukum mana yang haram, mana yang halal. Karena hukum yang paling dasar dalam orang Islam ialah Al-Quran. Kemudian dalam surah Toha juga menjelaskan bahwa sifat Allah itu yang maha pengampun bagi hambanya. Ketika hambanya itu ingin mau bertobat, beriman, dan selalu berbuat kebaikan, dan selalu dalam petunjuk. Nah, ini sudah jelas bahwa Allah itu menerangkan bahwa Allah itu ialah zat yang maha pengampun, maha penerima taubat dari segala hambanya. Itu. Dalam surah Al-Ikhlas itu juga menjelaskan tentang tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Maksudnya tidak ada sesuatu zat yang lebih besar ataupun lebih yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat-ayat ini itu sangat menjelaskan tentang sifat-sifatul Allah. Nah, kemudian yang juga ada surah Asy-Syu'ara ayat 11. Ini menjelaskan tentang sifatul Allah juga, bahwa tidak ada zat yang akan menyamai zatnya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan arti tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, apapun itu. Nah, dari ayat-ayat yang saya tulis di sini, ini adalah ayat-ayat muhkam yang mengandung unsur yang sangat jelas dalam memberikan arti, memberikan makna yang mampu dan mudah kita pahami gitu, tanpa ada kita memikirkan makna yang lain yang sulit dalam kita paham. Nah, ini sangat mudah kita pahami. Ini maksud contoh-contoh ayat yang muhkam. Jadi dapat disebutkan bahwa muhkamat itu ialah ayat yang mudah dipahami melalui arti saja, atau melalui ayat tersebut.
Perbedaan ayat muhkamat dan mutasyabihat. Menurut istilah, beragam pendapat para ulama dalam mengemukakan beberapa definisi tentang pengertian muhkam dan mutasyabih, sebagaimana yang termaktub dalam kitab Manahil al-Irfan fi Ulum Al-Quran, diantaranya 1. Menurut Ahlu Al-Sunnah, muhkam ialah ayat yang diketahui maksudnya baik secara nyata maupun melalui takwil. Sedangkan mutasyabih ialah ayat yang hanya Allah yang dapat mengetahui maksudnya, seperti datangnya hari kiamat dan makna huruf yang terputus-putus di awal-awal surah. 2. Menurut ulama Hanafiyah, muhkam adalah ayat yang jelas petunjuknya dan tidak mengandung naskah. Sedangkan mutasyabih ialah yang samar atau tersembunyi yang tidak dapat diketahui maknanya secara akal dan nakal, atau hanya Allah yang tahu maknanya. Ketiga, menurut Al-Tibi, muhkam ialah ayat yang jelas maknanya dan tidak masuk kepadanya kepelikan. Dan mutasyabih terdiri dari isim-isim atau kata-kata benda, dan mustarak dan lafal-lafal mubhama, samar-samar.